Kehadiran teknologi di kehidupan dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Di antaranya teknologi AI atau Artificial Intelligence yang berkembang pesat belakangan ini. Beberapa jenis pekerjaan seperti menulis, melukis, bahkan meniru suara penyanyi kelas dunia. Fiat Justitia Huat Kelum, keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, serta rekan berpikir kami dari tim Kontra. Perkenalkan kami tim Sultan Syarif Kasim. Saya Juprian Salawat sebagai pembicara pertama, rekan saya Pinihas Sawam Baru sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Kamilia Amira sebagai pembicara ketiga. Yang mana dalam mosi perdebatan kali ini kami berdiri sebagai standing position pro yang dengan lugas dan mantap mendukung mosi AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun, sebelum memasuki tataran argumentasi, saya akan membuka rel perdebatan kali ini dengan mengkonstruksi paradigma mosi serta mendudukan pendirian kami melalui definisi dan latar belakang mosi agar mengarahkan dialektika kita menjadi dialektika yang konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan juri yang terhormat, dewasa ini AI adalah teknologi yang sedang masif berkembang pesat digunakan dan dibicarakan masyarakat dunia. Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional BPPT tahun 2021 menyatakan Indonesia sedang berada dalam medan tempur AI dunia. Dilansir dari website Kemendikbudristek, definisi AI adalah kompetensi sistem komputer yang dirancang untuk mencontoh inteligensi manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengambilan keputusan, logika, dan kecerdasan lainnya. Maka, berdasarkan hal tersebut, AI sangat potensial untuk diimplementasikan sebagai alat bantu penegakan hukum oleh penegak hukum. Dewan juri yang terhormat, urgensi tim pro dalam mendukung mosi perdebatan kali ini dijabarkan menjadi 2 poin justifikasi. Pertama, kebermanfaatan AI dalam hal efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penegakan hukum. AI dapat membantu advokat, hakim, dan penegak hukum lain dalam mengumpulkan informasi database hukum yang relevan, konklusi kasus, memprediksi hasil keputusan, serta mengumpulkan informasi komprehensif sebagai alat bukti sehingga mengakselerasi pengambilan keputusan. Selinier dengan pendapat Profesor Sacipto Raharjo, guru besar Universitas Diponegoro, yang menyatakan bahwa pada hakikatnya penegakan hukum adalah penegakan ide atau konsep yang salah satunya kemanfaatan sosial. Yang kedua, jaminan objektivitas yang menciptakan keadilan hukum. Bagi sebilah pisau tajam ke bawah tumpul ke atas adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia sekarang yang berimplikasi pada krisis kepercayaan kepada penegak hukum dan eksistensi keadilan. Maka objektivitas yang dimiliki AI dapat mewujudkan prinsip equality before the law, yakni persamaan dan tanpa perbedaan bagi setiap manusia. Selinier dengan semangat landasan filosofis Indonesia Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka mekanisme yang kami tawarkan adalah pertama, menggunakan AI sebagai alat bantu dalam penyidikan, menentukan serta mengkonklusi suatu kasus atau putusan. Yang kedua, mengatur AI lebih lanjut dalam surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung sehingga menciptakan kepastian hukum. Sekian, terima kasih. Lex semper David remedium, hukum selalu memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. AVDC menguraikan ada 3 ciri penting sebuah negara hukum, yaitu 1. Supremacy of law, 2. Equality before the law, 3. Due process of law. Demi terciptanya suatu negara hukum yang baik, selaras dan sejalan dengan pendapat AVDC tersebut, tim kami secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa AI dapat menjadi terobosan yang sangat berguna dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hukum pada kenyataannya seringkali tertinggal dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis, yang mampu mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Profesor Lawrence M. Friedman dari Stanford University. Ia mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum, maka perubahan itu dapat terjadi pada 3 unsur dominan: struktur hukum, substansi hukum, dan juga selanjutnya adalah kultur hukum, yang berhubungan dengan kebiasaan dalam menyelesaikan perkara hukum, karena tidak mungkin hukum dapat dipahami secara matematis. Untuk itu diharapkan perkembangan masyarakat juga dibarengi dengan perkembangan hukum yang memenuhi ketiga unsur yang telah dikemukakan tadi, sehingga unsur-unsur penegakan hukum dapat terus adaptif, mampu terpenuhi unsur kepastian, dan bekerja dengan optimal. Dan hal tersebut sejalan dengan penggunaan AI yang kami canangkan dalam proses penegakan hukum yang merupakan perwujudan dari hukum yang adaptif, mampu mengikuti budaya teknologi, dan terus tumbuh dalam masyarakat. Profesor Sudipno Mertokusumo, guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Unsur-unsur dalam penegakan hukum itu terdapat 3, yaitu 1. Kepastian, 2. Kemanfaatan, dan 3. Keadilan.
yang akan tercapai di sisi kami dan akan kami jelaskan pada poin kami selanjutnya. 1. Jaminan objektivitas untuk menciptakan keadilan hukum. Dewasa ini seringkali kepastian hukum menjadi bias dikarenakan adanya tekanan dari masyarakat, seperti kasus yang viral yang dapat menekan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim merupakan salah satu unsur utama dalam pengambilan keputusan, dan posisi manusia yang dapat merasakan emosi serta memiliki kontak secara batinnya juga dapat mengaburkan analisa dan pertimbangan dari para hakim dalam mengambil keputusan. Dalam hal tersebut, tim pro dapat meminimalisir kemungkinan tersebut dengan penggunaan AI yang dapat memandang secara objektif, sehingga hakim dapat menilai hasil dari pemrosesan tersebut yang tidak menjadi bias dan dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi objektivitas dari AI hadir untuk mereduksi subjektivitas, konflik kepentingan, dan emosional terhadap perkara yang sedang diadili. Selaras dengan pendapat tersebut, Gustav Rahbud menuturkan dalam pendapatnya bahwa 3 tujuan utama hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dan kemanfaatannya dalam hal kecepatan, kepastiannya dalam hal objektivitas, keadilannya dalam hakim memutuskan perkara dengan adanya pertimbangan yang jauh lebih matang. Penggunaan AI juga digunakan sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 2 ayat 4 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, selaras dengan asas tersebut, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan AI dalam proses penegakan hukum dapat membantu mempercepat proses peradilan dan penegakan hukum. Kebermanfaatan AI dalam hal efektivitas dan efisiensi optimalisasi penegakan hukum. Profesor Sajipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku pada cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur yang memiliki kultur liberal yang menguntungkan sejumlah kecil orang sehingga menimbulkan penderitaan pada orang-orang lain. Mengatasi hal tersebut, kita harus melakukan langkah tegas, dan langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang berbeda. Menelaah lebih lanjut, total perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung tahun 2022 sebesar 28.284 perkara. Oleh karena itu, hal dalam pengambilan keputusan merupakan beban yang sangat berat bagi hakim, dan mereka dipaksa untuk bekerja secara luar biasa cepat. Dengan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas putusan dari para hakim. Oleh karena itu, kami dari tim pro menawarkan solusi kehadiran AI dalam membantu proses peradilan yang ada di Indonesia, dikarenakan melalui teknologi AI dapat mempercepat, membantu mengumpulkan informasi database hukum yang relevan, menganalisis kasus yang memberikan konklusi dan poin-poin penting dalam BAP, serta mengumpulkan bukti-bukti yang komprehensif sehingga mengakselerasi kecepatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat standar yaitu supremasi hukum, AI dapat membantu memastikan hukum berjalan efektif melalui terjaminnya unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, kami secara tegas mendukung mosi pada hari ini. Terima kasih. Lex proficit non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, para hadirin pemerhati konstitusi yang kami hormati, dan rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan. Izinkan saya, selaku pembicara ketiga dari tim pro, untuk memperkokoh landasan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan kedua kami. Penggunaan AI sebagai alat bantu penegakan hukum di Indonesia sejatinya memiliki konsepsi bahwa AI digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum guna menciptakan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan efisien. Sehingga perlu dipahami bahwa dalam hal ini AI tidak digunakan sebagai alat yang menggantikan peran dari profesi hukum, melainkan justru membantu peran tersebut. Dewan Juri yang terhormat, kita dapat berkaca pada 2 negara modern yang telah sukses menggunakan AI sebagai alat bantu dalam sistem penegakan hukum mereka. Pertama, negara Amerika Serikat yang telah menggunakan AI sebagai alat untuk membuat keputusan layaknya seorang hakim, melakukan pengkodean prediktif untuk menentukan apakah seorang residivis akan lebih banyak melakukan tindak pidana atau tidak di kemudian hari, serta dikembangkan pula teknologi analitik prediktif yang memungkinkan membuat suatu prediksi tentang hasil litigasi. Kedua, negara Inggris dengan Do Not Pay Chat-nya yang merupakan suatu aplikasi layanan bantuan hukum yang berperan dalam menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengguna mengatasi berbagai permasalahan hukum. Teknologi-teknologi ini tentu sangat mempermudah pekerjaan profesi penegak hukum, mengefisiensikan biaya, dan juga mempermudah akses terhadap hukum yang tentunya akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Mengacu pada data empiris tersebut, maka adalah suatu hal yang baik jika Indonesia menggunakan AI sebagai alat bantu dalam penegakan hukumnya.
Sebab saat ini di Indonesia sendiri, wacana penggunaan AI di bidang hukum masih saja diwarnai oleh serangkaian ketidaksetujuan. AI adalah hasil dari kemajuan teknologi dunia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kemajuan teknologi akan mempengaruhi segala aspek kehidupan negara manapun, termasuk Indonesia. Mengingat kejahatan pun kini telah berbaur dengan teknologi, maka konsekuensi logisnya adalah jika Indonesia terus mempertahankan mekanisme penegakan hukum yang tradisional, maka hukum Indonesia akan tertinggal dan berdampak buruk terhadap tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Redrow, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dewan Juri yang terhormat, penggunaan AI pada akhirnya akan menjadi suatu bentuk reformasi sistem penegakan hukum ke arah yang lebih modern, progresif, dan tentunya adaptif guna menjawab perubahan di masyarakat. Mengelaborasi argumentasi kami sebelumnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan, situasi, dan kondisi Indonesia saat ini, maka di sini kami menawarkan beberapa mekanisme solusi, yaitu yang pertama, menggunakan AI sebagai alat bantu penegakan hukum di Indonesia dalam tahapan penyidikan dan penyelidikan, yang nantinya akan membantu pada rangkaian tahapan pencarian, pemeriksaan, dan pembuktian terkait alat bukti. Kedua, pada tahap persidangan, yaitu AI akan membantu membuatkan konklusi dari keseluruhan hasil persidangan supaya hakim tidak lagi kesulitan dalam menangkap seluruh rangkaian persidangan. Diharapkan tidak ada bagian sekecil apapun yang luput dari perhatian hakim, sehingga peradilan yang seadil-adilnya dapat terwujud. Ketiga, AI akan membantu hakim dalam membuat rekomendasi putusannya sifatnya netral dan objektif berdasarkan fakta dan undang-undang. Akan tetapi, putusan akhir akan tetap berada di tangan hakim, mengingat hakim sebagai manusialah yang dapat melihat aspek-aspek kemanusiaan di dalam suatu perkara. Di sisi lain, keunggulan dari mekanisme ini adalah rekomendasi putusan tersebut dapat bertindak sebagai tolak ukur keobjektifan putusan hakim, mengingat rekomendasi tersebut bersifat kaku tanpa adanya intervensi unsur perasaan apalagi kepentingan. Dan yang terakhir, mekanisme ini akan dituangkan di dalam Perma dan Sema guna menjamin kepastian hukumnya. Dewan Juri yang terhormat, 3 tahapan dalam penegakan hukum ini kami pilih karena pada tahapan inilah sering terjadi kekeliruan dan juga memakan waktu yang terlampau lama. Sehingga melalui mekanisme solusi ini diharapkan penegakan hukum akan lebih efektif dan efisien guna mewujudkan cita dan tujuan hukum itu sendiri. Maka dari itu secara tegas, lugas, dan mantap kami menyatakan pro terhadap mosi ini dan mosi ini layak untuk ditegakkan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra serta para pengamat konstitusi yang budiman, tidak terasa telah sampailah kita di ujung perdebatan kali ini. Maka izinkan saya selaku pembicara kesimpulan untuk menyampaikan hasil perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sedari awal kedua tim telah sepakat bahwa AI sebagai teknologi progresif yang dimungkinkan diperuntukkannya dalam sebuah penegakan hukum. Namun, ada beberapa hal yang menjadikan argumentasi tim pro lebih unggul dan dapat dirasionalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tim pro mengamini bahwa AI dapat digunakan sebagai alat penegakan hukum mengingat kebermanfaatannya yang besar. Di sisi lain, tim kontra melalui paparan argumentasinya hanya berputar-putar pada peraturan yang sudah ada, bahkan sampai akhir perdebatan mereka tidak mampu menjawab pertanyaan mengapa AI tidak dapat digunakan sebagai alat bantu penegakan hukum. Justru hal ini semakin menguatkan keyakinan bahwa tim kontra tidak menginginkan adanya pembaruan hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan serta optimalisasi dan efektivitas dalam penegakan hukum. Maka tim pro lebih unggul dalam hal ini. Yang kedua, tim kontra gagal memahami kedudukan mosi dengan mengatakan bahwa AI akan mensubstitusi profesi penegak hukum. Justru sebaliknya, AI akan digunakan sebagai alat bantu yang semakin mempermudah pekerjaan penegak hukum. Tim pro melalui mekanismenya telah membuktikan bahwa kehadiran AI melalui surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung dapat digunakan dalam hal penyelidikan, penyidikan, serta mengkonklusi suatu kasus putusan. Sedangkan tim kontra gagal untuk menjawab pertanyaan ketakutan ini. Oleh sebab itu, lagi-lagi argumentasi tim pro lebih layak untuk dimenangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.